Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear students. How are you today? I hope everything is gonna be okay. Okay, meet again with me, Mr. Nizam, in Learning English. And today our chapter is noun phrase. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu noun phrase. Oke, before starting, sebelum kita memulai mendefinisikan apa itu noun phrase, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang struktur kalimat. Yang pertama adalah word atau kata. Ini adalah struktur terkecil dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, di atas word ada namanya phrase atau dalam bahasa kita frase. Kemudian ada lagi namanya clause, klausa, dan yang terakhir adalah sentence atau kalimat. Oke, so what is word? Apa itu kata? Kata adalah struktur terkecil dari sebuah kesatuan bahasa di dalam sebuah kalimat. Nah, itu namanya kata. Contohnya, student, teacher, itu namanya kata. Kemudian yang kedua, we call by phrase, adalah kesatuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih, atau kita sebut dengan kumpulan kata. Dan kumpulan kata itu menimbulkan makna yang baru dari makna sebelumnya. Kemudian yang ketiga disebut dengan clause. Kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Namun belum memiliki arti yang utuh atau belum meaningful. Jadi masih menggantung. Kemudian yang terakhir adalah kalimat. Adalah kumpulan kata yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Sama seperti clause, tetapi kalau sentence memiliki arti yang utuh. Oke, next we turn to noun phrase. Apa itu noun phrase? Jadi frase itu dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi banyak ya. Nah, hari ini kita akan membahas only noun phrase. Noun phrase gabungan beberapa kata, jadi ada word kemudian bergabung, yang salah satunya ada kata bendanya. Kemudian yang lainnya menjelaskan tentang kata benda tersebut. Jadi minimal dari kumpulan kata itu ada kata bendanya, ada intinya. Oke. Kemudian noun phrase digunakan ketika sebuah kata benda dirasa kurang spesifik atau kurang jelas dalam menggambarkan kata benda tersebut. Contoh kecilnya ketika kita menyuruh seseorang, tolong dong ambilkan buku saya. Nah, pertanyaannya buku yang mana? Nah, karena dirasa kurang spesifik penjelasannya, maka dipakailah yang disebut dengan noun phrase. Jadi noun phrase itu kumpulan kata di mana yang satu menjelaskan tentang kata tersebut dan yang lainnya adalah menggambarkan atau menjelaskan secara spesifik dan detail tentang benda tersebut. Kemudian tujuan menggunakan noun phrase adalah agar noun atau kata benda menjadi lebih jelas atau lebih spesifik karena sudah ditambahkan oleh modifier sebagai penjelasnya. Jadi yang menjelaskan benda itu disebut dengan modifier. Oke, the pattern of noun phrase. Apa pola, apa bentuk dari noun phrase? Bentuknya yang pertama ada yang menjelaskan, kemudian ada yang dijelaskan. Dalam bahasa Inggris kita sebut dengan modifier, kemudian yang dijelaskan
kita sebut dengan head. Yang menjelaskan, yang dijelaskan. Modifier plus head. Ingat, urutan ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, head dulu baru modifier. Contohnya buku, baru. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, modifier terlebih dahulu, baru kemudian head. Maka kita bilang new book. Yang dijelaskan adalah booknya, kemudian yang menjelaskan adalah new. Nah, new itu sebagai modifier. Oke, so what are the patterns of noun phrase? Apa saja bentuk dari noun phrase? Perhatikan, hari ini kita akan belajar 4 bentuk dari noun phrase. The pattern 1, bentuk yang pertama dari noun phrase adalah adjective plus noun. Jadi adjective ini sebagai modifiernya dan noun sebagai headnya. Adjective adalah kata sifat, noun adalah kata bendanya. Nah, ketika ada adjective bertemu dengan noun, maka disebutlah dengan noun phrase. Example, beautiful scenery. Pemandangan yang indah. Indah, kata beautiful, itu describe atau modify atau menjelaskan dari scenery. Oke. Kemudian the second example, handsome boy. Nah, boy itu sebagai noun. Kemudian handsome itu adjective. Handsome modify. Handsome menjelaskan tentang boy. Gimana sih boynya? Oh, handsome, gitu ya. The third example, big house. Big modify the house. Big menjelaskan tentang rumah. Contohnya, nanti jangan lupa datang ke rumah si Rian ya. Yang mana rumahnya? Big house. Oh, rumahnya yang besar. Oke, understand ya? Oke, the second, the pattern 2. Untuk pola yang kedua, noun plus noun. Jadi noun yang pertama menjelaskan noun yang kedua. Jadi noun pertama sebagai modifiernya, kemudian noun kedua sebagai headnya atau intinya. Example, bookshop. Artinya toko yang menjual buku atau bookstore. Oke, the second example is school bag. Tas sekolah. Tas yang digunakan untuk sekolah. Oke, you can say school bag. Oke, next number 3, air conditioner. AC gitu ya. Nah, ini adalah pola yang kedua, noun plus noun. Itu pola dari noun phrase yang kedua. The third pattern, kemudian pola yang ketiga, verb ing plus noun. Jadi verb 1 ing plus noun. Verb ing sebagai modifiernya, menjelaskan tentang noun. Example, sleeping bag. Kemudian swimming pool, kolam yang digunakan untuk berenang. Oke, meeting room, ruangan yang digunakan untuk rapat. Ini pola yang ketiga. Oke, next the pattern 4 atau the last pattern adalah verb 3 plus noun. Contohnya hidden bag. Hidden itu asalnya hide, hidden. Hidden bag. Tas yang tersembunyi. The bag which was hidden. Oke. Next, forbidden city. Nah, ini contoh dari noun phrase pattern yang keempat. Oke. Itu tadi penjelasan tentang macam-macam dari pola noun phrase. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.